Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Windianti Andriani dengan NIM 28105 dari kelas 2B PG PAUD. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan materi dari pertemuan 9 sampai 14 untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan sosial, moral, dan agama anak usia dini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, fase perkembangan akhir masa kanak-kanak. Fase ini berlangsung dari usia 6 tahun sampai saat individu menjadi matang secara seksual. Masa kanak-kanak merupakan masa di mana anak-anak bisa belajar dari kehidupannya. Di akhir masa kanak-kanak, anak akan mulai terbentuknya identitas diri. Rasa spiritual pada masa kanak-kanak berlangsung dari usia 13 sampai 14 tahun. Menurut teori Flower, mereka akan percaya pada opini orang lain. Yang kedua, ada perkembangan moral dan agama teori Piaget. Menurut teori Piaget, perkembangan moral dan agama terjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap heteronous morality, terjadi pada usia 5-12 tahun, yaitu konsep anak mengenai keadilan sudah berubah. Contohnya seperti ini. Jika anak waktu kecil dilarang untuk berbohong, namun saat anak sedikit tumbuh dewasa, anak akan sadar bahwa dalam situasi yang berbeda, berbohong itu diperbolehkan. Yang kedua, ada autonomous morality, yaitu moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Ketiga, ada perkembangan moral dan agama menurut Kohlberg. Menurut Lauren Kohlberg, penilaian dan perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Keputusan dari moral bukanlah soal perasaan atau nilai, melainkan selalu mengandung suatu tafsiran kognitif terhadap keadaan dilema moral dan bersifat konstruksi kognitif yang bersifat aktif terhadap titik pandang masing-masing individu. Kohlberg memperluas teori Piaget dan menekankan tingkat kedua dari perkembangan moral akhir masa kanak-kanak sebagai tingkat moralitas konvensional atau moralitas dari aturan-aturan. Yang keempat, cara terpadu pengembangan sosial emosional anak usia dini. Anak merupakan investasi masa depan yang perlu dipersiapkan secara maksimal sejak dini, baik itu aspek perkembangan emosi maupun keterampilan sosialnya. Kecerdasan emosional merupakan usaha yang diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kualitas emosional anak sehingga ia mampu mengenali perasaan diri sendiri dan ia akan mampu mengenali perasaan orang lain. Karakteristik perkembangan anak TK bersifat holistik atau menyeluruh atau terpadu. Artinya antara aspek yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Aspek perkembangan yang satu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek perkembangan lainnya. Yang kelima, ada pandangan Islam dalam perkembangan moral dan agama. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku lemah lembut, bersikap baik kepada orang lain, dan memberikan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan moral dan agama saling berkaitan. Perkembangan moral dan agama merupakan salah satu pendidikan yang penting yang harus diajarkan kepada anak dan dibiasakan sejak dini. Tujuan diajarkannya pendidikan agama kepada anak sejak dini yaitu agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik sejak dini. Dengan demikian, perkembangan moral sangat penting bagi perkembangan anak karena dengan adanya moral, anak dapat memiliki kepribadian yang baik sejak usia dini. Yang terakhir ada character building. Dalam konteks pendidikan, pengertian membangun karakter atau character building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti
Pembentukan diri melalui pendidikan karakter perlu dipelajari dan dipahami. Pendidikan character building sangat bermanfaat dan mendukung siswa mengenali diri sendiri. Maka dari itu, pembentukan karakter atau pendidikan character building sangat perlu diajarkan pada anak usia dini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.